Ketika badai mengguncang-guncang hidupku, di hatimu aku berlindung, di hatimu aku berlindung. Suap lah. Ada di. Dapat nggak ya? Suasana haru begitu terasa tatkala anak-anak usia sekolah menyambut kami dengan penuh sukacita. Sekolah tidak? Ya, kelas berapa? Siapa yang tahu Presiden Indonesia sekarang siapa? Ya. Siapa? Siapa yang kelas 2 siapa? Kelas 1 semua. Kelas 1 semua. Siapa Presiden Indonesia sekarang? Siapa? Ya, aku merasa. Gila Bambang. Jauh keluar. Jauh keluar. Sebentar mana, Pak? Keluar jauh jadi Persis sana itu Sorong. Ada bilang dia pergi kemana? Yang di dekat-dekat, yang dekat-dekat. Kalau dekat-dekat masih memancing tuh. Persis sana. Dia datang dengan keluarganya di perahu itu. Enggak akan ada cepat. Suku Kajang percaya, mula tahunna muncul di situs Positana di Desa Matoangin, sekitar 10 km dari kawasan adat Tanah Toa. Beberapa bukti artefak dan andesit menunjukkan kawasan ini pernah menjadi sentral berbagai upacara adat. Di hari ke-6, tim ekspedisi mendapatkan upacara pengobatan tradisional ala suku Wana yang disebut Momago. Upacara ini melibatkan seorang dukun atau walia dan sekelompok pemusik. Tarian sang walia bertujuan mendapatkan kekuatan dari Pue atau Yang Maha Pencipta. Setelah dirasakan kekuatan itu datang, sang walia akan mendatangi pasiennya. Ia mengusap dan menghisap sumber penyakit. Tidak adanya kegiatan pendidikan dan kesehatan bisa jadi merupakan pemandangan biasa bagi warga di daerah-daerah terpencil. Khusus untuk suku Talang Mama di Dusun Datei, mestinya hal itu tidak lagi menjadi keluhan rutin mereka. Meskipun terisolir dari dunia luar, lokasi pemukiman mereka masih bisa dan sering didatangi pihak lain.
sebuah lembaga swadaya masyarakat menjadikan Dusun Datai sebagai lokasi wisata bagi wisatawan asing. Bahkan, sebuah kelompok misionaris sempat mendirikan gereja dan sekolah darurat di tempat itu. Lucunya, ada upaya agar mereka terus hidup dalam kebodohan dan tidak sehat. Dulu, suku Liu menyebut Dua Enggai sebagai Tuhan yang patut disembah. Setelah Raja Liu pertama, Pius Rasiwangge, memperkenalkan agama Katolik, mereka pun memiliki keyakinan baru. Meski demikian, mereka tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan untuk mengagungkan roh para leluhur, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya di masa dulu. Dusun Rampasasa berada sekitar 2 km dari Liang Bua. Selama 2 tahun terakhir, sekitar 80% warga di dusun ini senantiasa menjadi objek penelitian. Persisnya, setelah temuan LB1 dikaitkan dengan keberadaan fisik mereka yang umumnya Katai atau Pigmi. Warga Dusun Rampasasa dekat adat tradisi Manggarai. Mereka melakukan upacara penyambutan terhadap tamu yang menyinggahi dusunnya. Belakangan berbagai tradisi dan keramahan yang dihadirkan kepada tamu tujuannya lebih untuk mendapatkan imbalan. Terlebih setelah warga negara asing memasuki dusun dan mengiming-imingi upah untuk setiap jasa yang diberikan. Pada tahun 1405 hingga 1433, atas perintah Kaisar Suti dari dinasti Ming, Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke berbagai belahan dunia. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berhasil mendatangi 30 negara, termasuk sejumlah kota di Nusantara. Sejarah mencatat, perjalanan panjang itu bukan hanya mengembangkan misi perdagangan dan politik, tapi juga syiar Islam. Karena sejatinya, Laksamana Cheng Ho merupakan seorang Muslim asal Provinsi Yunnan, Mongol. Etape pertama adalah Mamuju, menuju Malunda. Para pasandik mengenalnya sebagai perairan yang miskin angin, sehingga mereka harus menyiapkan dayung sebagai cara melajukan perahunya. Firasat para pasandik memang betul. Perairan Mamuju hingga Malunda hanya memiliki gelombang besar. Namun angin besar yang ditunggu ternyata belum juga datang. Perahu sandek yang tidak memiliki mesin sangat bergantung pada angin
betul-betul harus menggantungkan lajunya kepada kekekaran tangan-tangan para pasandeknya. Jika angin tidak juga berpihak pada mereka, maka perjalanan yang sekitar 60 km itu harus dilalui dengan cara mendayung. Punggawa Mahmud, Ba'adu dan para pasandek bintang sejarah lainnya masih terus berjuang. Hari pertama lomba ternyata harus dilalui dengan kerja keras. Sulit dibayangkan bagaimana letihnya mendayung di tengah gelombang besar selama berjam-jam. Hanya para pelaut atau nelayan tangguh yang bisa melewati ruang cobaan ini. Untuk mencapai kampung halaman Mihru dan Ani dari kota Makassar, paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 5 jam. Itu pun bila keadaan cuaca tengah bersahabat. Bila sebaliknya, mereka singgah di pulau-pulau terdekat atau melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih lambat. Jangan berpikir tentang kenyamanan ketika Mihru dan Ani harus menumpang perahu milik seorang warga Pulau Kapoposang ini, karena itu memang menjadi barang mahal. Laut dan perahu adalah kehidupan suku Bugis dan suku-suku laut di Pulau Sulawesi. Karena filosofi, perilaku, dan cara berpikir mereka umumnya senantiasa dikaitkan dengan laut dan perahu. Keterkaitan itu begitu nyata dalam paparan naskah kuno Bugis Lagaligo. Persisnya saat mengurai kisah perjalanan Saweri Gading ke tanah Cina dengan sebuah perahu besar. Dalam naskah kuno itu digambarkan pula seolah perahu besar memboyong manusia dan tetumbuhan. Lamutadi dan istrinya masih menyenandungkan syair-syair Kabanti di lingkungan rumahnya di dekat kawasan Benteng Kraton Wolio, kota Bau-Bau, Pulau Buton. Syair berbahasa Wolio ini umumnya adalah petikan ajaran tasawuf yang diwariskan para leluhur warga Pulau Buton. Memang dibutuhkan upaya keras untuk menjawab misteri kehidupan tentang lahirnya manusia yang tidak sempurna. Di luar keinginan yang maha berkehendak, manusia dengan kesempurnaan akal budinya masih memiliki kesempatan besar untuk menjawabnya. Sehingga di masa mendatang, jumlah kaum Mendo di tempat ini benar-benar terkikis. Dengan demikian, tidak ada lagi kesunyian di Dukuh Sidowaya. Dari sekitar 50.000 meter persegi terumbu karang yang tersebar di berbagai perairan di tanah air, Kormep dan LIPI mencatat 70% diantaranya mengalami kerusakan berat. Namun tidak semua kerusakan itu bisa dengan segera diupayakan rehabilitasinya. Khusus untuk kerusakan terumbu karang yang terjadi di paparan Pulau Samalona,
Pusat Penelitian Terumbu Karang Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan membenamkan sebuah kerangka besi bernama Bayorok sejak 6 bulan silam.